Yuk kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Kang Wo ya guys ya. Tapi sebelum kita memulai video kali ini, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Di part terakhir kemarin, setelah Kang Wo, Sihon, dan Gaia juga Grace mengunjungi tempat penyimpanan Guardian yang menyimpan Fissure Seed di Grand Canyon, Kang Wo pun ngajak Gaia dan Grace untuk mampir dulu di rumahnya, makan malam sesekali kan boleh. Dan setelah disetujui, mereka pun masuk melalui portal. Nggak ada yang menyadari Kang Wo melepaskan sesuatu seperti sebagian dari tubuhnya menuruni bebatuan Grand Canyon tersebut, dan entah bagaimana wujud sempurna Kang Wo saat ini berada di sana memakai topeng dari kultus demonik menghancurkan spell barrier pertahanan dari Zunge. Dengan berkeringat dingin, Zunge bilang dalam hatinya, bukan hanya bisa melihat dan menembus spell formationku, tapi hanya dengan sekali bertatapan saja dia bisa menghapuskan spell yang sedang kugunakan sekarang ini. Enggak, ini bukan waktunya untuk panik. Zunge terlihat sedang berlari ke sebuah ruangan dengan akses puluhan spell formation yang tertanam di sana. Intinya ruangan yang ditujunya itu adalah ruangan kontrol untuk mengaktifkan segala formation yang udah dipasang di sana. Dalam hati Zunge bilang, meskipun ini terlihat aneh, tapi ini semua dioptimalkan untuk spell casting. Para tua bangka kaku yang mengusirku dari keluarga, mereka gak akan pernah mengerti inovasi sempurna yang kuciptakan ini. Zunge terlihat memakai headgear dan mulai duduk di bangku kontrol. Notifikasi sistem mengatakan menyesuaikan sistem pertahanan ke level 2. Zunge langsung bilang ke sistemnya, enggak, itu nggak cukup, naikkan ke level 4. Zunge melihat posisi dari Kang Wo melalui headgear yang dipakainya itu. Ngelihat Kang Wo berjalan dengan santuy ngebuat Zunge agak kesal, dan dia bilang, seperti dugaanku, dia udah menembus pintu gerbang awal. Lihatlah cara berjalannya itu. Apa dia berusaha untuk memperlihatkan kepadaku kalau dirinya itu begitu tenang dalam situasi ini? Baiklah, mari kita lihat seberapa lama kau bisa sombong seperti itu. Meskipun kau disebut Demon of Property of Hell atau monster di luaran sana, tapi di sini akulah rajanya. Sistem mengatakan memulai eliminasi musuh, dan berbagai spell circle pun muncul di hadapan Kang Wo. Jumlahnya juga cukup banyak. Magic api dan es pun ditembakkan ke tempat Kang Wo berada dengan cukup banyak dan dari berbagai arah pula. Tapi dengan dark barrier yang digunakan oleh Kang Wo, dia bahkan gak perlu bergerak di sana. Serangan itu dapat dengan gampang ditahan sempurna, terlihat tanpa kesulitan sedikit pun. Zunge gak berhenti di sana. Dia ngeluarin spell dari bawah kaki Kang Wo, dan itu adalah elemen tanah. Tanahnya dipijak Kang Wo naik dan menghantamkan dia ke atas. Tapi dengan santai Kang Wo mengayunkan kakinya menghentakkan ke tanah sampai spell casting yang dilancarkan tersebut hancur lebur gak bersisa. Zunge mulai panik. Dia bilang dalam hati, dia beneran Satan, Demon of Prophecy. Zunge memerintahkan sistem untuk menaikkan defense-nya ke level 5. Dia bilang dalam hati, baiklah, kalau kau mau habis-habisan maka akan kulayani. Terlihat di sekitaran Kang Wo muncul golem-golem batu yang cukup banyak mengelilinginya dan mulai mau menyerangnya. Zunge yang udah ngeluarin kekuatannya dengan paksa dan hampir mencapai batasannya juga, terlihat darah mulai keluar dari hidungnya, dan dia bilang dalam hati, kalau aku gak memaksakan diri, gak mungkin aku bisa mengalahkan makhluk sepertinya itu. Mati kau Satan! Terlihat Kang Wo ngeluarin salah satu skillnya. Dengan dark energi yang dialirkan di bawah kakinya, Kang Wo mengubah dark energi tersebut menjadi Dark Spear yang dalam sekejap langsung menembus tubuh para golem tersebut dalam satu waktu, juga membuat seluruh golem yang berada di sana hancur seketika. Ngelihat itu, Zunge pun berteriak, sesuaikan ke defense level 6. Untuk mengalahkan golem-golemku tadi itu, pasti Satan mengeluarkan ultimate tertingginya. Seharusnya kekuatannya yang tersisa setelah ini udah melemah, kata Zunge begitu yakin dalam hatinya. Saat ini terlihat lingkaran magic yang berada di depan Kang Wo menembakkan sebuah magic cahaya dan menyerang Kang Wo dari berbagai arah juga. Tapi dengan sedikit kibasan tangannya, laser-laser tersebut terpotong-potong dalam sekejap dan gak ada satupun yang mengenainya. Zunge berteriak, sial, ini gila. Apa mencoba untuk melawan Demon of Prophecy itu sendiri adalah sebuah kesalahan. Sial, aku gak boleh menyerah di sini. Untuk membuktikan diriku kepada tua bangka yang mengusirku itu, aku akan
mengerahkan segalanya. Sesuaikan ke level defense ke-7, level maksimum. Kalau itu belum cukup, maka aku akan mempertaruhkan nyawaku ini, mengaktifkan Guardian Sword. Tapi tiba-tiba ruangannya muncul suara yang bilang, sepertinya aku udah cukup bersenang-senang di sini. Duar! Gerbang ruangan kontrol meledak dengan kuat dan Kang Ho langsung menerjang mencekik leher Zunge dengan pandangan intimidasi yang sangat-sangat dahsyat. Kang Ho bilang di tengah-tengah kesadaran Zunge yang mulai menipis tersebut, apa kau benar-benar berpikir bisa menghentikanku dengan mainan-mainan itu? Akulah kematian. Akulah akhir dari segalanya. Akulah penguasa dari semua amarah dan amarah itu sendiri. Ingat ini baik-baik manusia. Akulah Satan. Setelah kamu mengatakan itu, kesadaran dari Zunge pun mulai menghilang dan dia pingsan. Beberapa menit kemudian setelah mendapatkan peringatan darurat, Grace, Gaia, dan Kang Wo juga Sihon yang tadi sedang makan malam di rumahnya Kang Wo, mereka kembali lagi ke Grand Canyon, tempat penyimpanan rahasia dari Guardian tersebut. Tapi ketika mereka sampai di sana, udah terlambat. Gerbang udah hancur dan jebol. Grace pun bilang, sial, kita padahal langsung datang begitu menerima sinyal darurat, tapi masih terlambat. Secepat apa sebenarnya penyerangan ini? Gak berselang lama, Zunge keluar dengan pandangan tertunduk dan dia bilang, maafkan aku Lady Gaia, aku gagal melindungi penyimpanan kita dari Satan. Tapi karena itu, bolehkah aku menanyakan suatu hal? Sebenarnya kalian berdua tadi dari mana? Kata Zunge yang menaruh kecurigaan besar kepada Kang Wo dan juga Sihon. Tapi Grace langsung memotong dan dia bilang, aku paham maksudmu Guardian Zunge, tapi mereka berdua bersama kami sepanjang waktu ini. Gaia juga menambahkan dan dia bilang, benar, mereka bukanlah tipe yang akan melakukan hal seperti itu juga. Sambil tersenyum, Kang Wo pun mengatakan kepada Zunge, ya seperti itulah kenyataannya. Tapi dalam hati dia bilang, sepertinya semua berjalan lebih lancar dari apa yang kuharapkan. Aku menggunakan Authority of Cloning untuk berubah menjadi diriku dan menemani Gaia dan juga Grace untuk makan malam bersama di rumahku. Cloninganku itu bisa mengcopy seluruh kebiasaanku, tapi dia cuma bisa melakukan pekerjaan sederhana harian, nggak bisa bertarung. Dan di saat cloning menyamar menjadi diriku, menemani Grace dan juga Gaia juga Sihon, disitulah aku menghancurkan penyimpanan ini, mengambil seluruh Fissure Seed mereka. Dan gak menyangka timingku benar-benar sempurna. Aku benar-benar keren dah. Setelah dijelaskan oleh Grace dan juga Gaia, Zunge mengerti dan menyesal, juga meminta maaf kepada Kang Wo dan juga Sihon karena udah mencurigai mereka. Tapi Kang Wo dengan ekspresi yang tanpa bersalah sedikit pun, dia pun bilang, iya gak masalah, aku rasa wajar kau menaruh kecurigaan kepada kami. Kang Wo sangat senang karena dengan alasan ini pula dia menjadi semakin menghapuskan kecurigaan teman-teman lainnya kalau dia adalah Satan, alibi yang benar-benar sempurna untuk dicurigai. Sihon pun nanya ke Zunge, jadi bagaimana dengan Fissure Seed yang disimpan di sini? Namun dengan wajah yang penuh penyesalan, Zunge bilang kalau seluruh Fissure Seed-nya dicuri. Mendengarkan itu, mereka semua kaget dong. Mereka juga heran gimana Satan bisa memindahkan barang yang besar itu dengan jumlah yang ada sekitaran 100-an. Sedangkan Kang Wo di belakang sana, ilernya mulai keluar dengan cukup puas. Dia udah menyerap seluruh Fissure Seed tanpa bersisa sedikit pun. Dalam hati Kang Wo bilang, setelah aku menyerap semuanya, kekuatan demonik energi dari Deep mulai meluap-luap dan sistem juga mengatakan segel dari 10,000 Demon Core telah melemah. Namun tiba-tiba Gaia dengan wajah yang sangat sedih dan bersalah bilang ke Kang Wo, maafkan aku, ini semua karena kesalahanku, karena aku lengah seluruh Fissure Seed yang udah kamu dan kita kumpulkan dengan susah payah menjadi dicuri. Namun Kang Wo menyela dan dia bilang, enggak. Ini semua bukan kesalahanmu Gaia, bukan kesalahanmu sendiri. Kita semua membuat kesalahan ini, tapi yang lebih penting belajar dari kesalahan, bukan? Dengan ini kita tahu Satan memang sangatlah kuat bahkan setelah dia berpindah antara dimensi kemari. Kita harus menjadi semakin lebih kuat untuk menghadapinya. Sambil mengepalkan tangannya di langit, Kang Wo memberikan motivasi. Ayo kita lindungi dunia ini bersama-sama. Gak berselang lama, mereka pun kembali ke tempat masing-masing dengan perasaan yang marah dan semakin bersemangat juga. Lalu beberapa hari pun berlalu begitu saja dengan cepat.
Makhluk dimensi lain seperti yang disebutkan oleh Gaia sendiri bukan hanya terbatas dari dimensi neraka. Ada makhluk yang disebut Lich tertinggi di Land of the Dead. Mereka menyebutnya sebagai Demon King Balzac, sebuah simbol dari teror yang menghantui dimensi lain yang disebut dengan benua Ernor. Makhluk yang sendirinya saja dapat membuat party hero di sana kewalahan. Di manakah Demon King itu berada saat ini? Yap, saat ini Demon King Balzac sedang berada di rumah Kanggo. Terlihat dia sedang menggunakan celemek dan membolak-balik pakaian kotor yang mau dicuci. Ya, pakaian Kanggo lah intinya. Balzac bilang dalam hatinya, mau sampai kapan Demon King harus menanggung ini? Benar-benar aku gak bisa hidup terus seperti ini. Balzac pun bangun dan menuju ke ruangan Kanggo. Dia membuka pintu dan bilang sambil marah kepada Kanggo, aku udah bertahan sekuat tenaga tapi gak bisa kutahan lagi, Master. Hari ini akan kukatakan semuanya kepadamu, Master. Berapa kali harus ku bilang supaya gak membalik kaos kakinya sebelum masuk ke mesin cuci? Apa kau gak tahu betapa pentingnya hal itu setelah melipat cucian? Kanggo menggaruk-garuk kepalanya dan dia bilang, maaf. Balzac pun kembali ceria dan dia bilang, lain kali tolong diingat. Akhirnya sekarang aku bisa melipat pakaian dengan tenang. Senangnya. Ternyata di kamar itu juga ada Yonjo yang sedang berdiskusi dengan Kanggo. Dia dari tadi tertawa cekikikan dan dia bilang, summon undead yang menggunakan celemek itu aja udah lucu, tapi sekarang dia menggerutu kepada tuannya soal kaos kaki. Benar aja. Jadi setelah berbasa-basi sedikit dan juga selingan sebentar tadi, mereka pun melanjutkan obrolan. Yonjo bilang, sejauh ini aku udah mencari tahu tentang keberadaan dari kultus demon di setiap sisi, tapi nggak ada aktivitas sama sekali dari mereka. Aku juga udah terus menggali informasi tentang mereka. Kanggo pun berpikir dalam hati, jika tujuan mereka adalah untuk melemahkan sistem Gaia, harusnya mereka udah bergerak dari sekarang, bukan? Yonjo pun kembali bilang, oh ya, kalau nggak salah kau bilang kalau Demon of Prophecy of Satan berubah menjadi wujud manusia, bukan? Jadi kira-kira apa ciri-ciri dan penampilannya? Karena kultus demon itu sedang tenang-tenang aja, jadi untuk saat ini kurasa aku akan mulai mencari tahu tentang berubah menjadi siapa Satan itu. Dengan sedikit berkeringat, Kanggo ngejawab, iya, aku gak bisa bilang banyak sih tentang dia. Tapi karena Satan bergabung dengan kultus demon, kemungkinan dia bersembunyi dalam jaringan mereka. Toh gak mungkin juga Satan itu ada di Korea, bukan? Yonjo pun bangun dan dia bilang sambil pergi, ya itu benar sih. Ya udah kalau begitu aku udah selesai di sini. Aku mau pergi. Tapi jujur aja, kecepatan pertumbuhan kekuatanmu itu terasa nggak normal sama sekali. Dan kau yang menghilang selama 5 tahun itu juga terasa aneh. Jangan bilang kalau kau adalah Demon of Prophecy tersebut. Yonjo mengatakan itu dengan raut muka yang sangat serius. Tentu mendengarkan pertanyaan dan teori itu secara tepat, yang ngebuat Kanggo benar-benar kaget dong. Dia cuma berkeringat dan bilang, apa? Lalu Yonjo tertawa dan ngejawab, woi lawa, mukamu itu, aku bercanda. Ya udah kalau gitu aku ciao dulu. Makasih atas hiburan dan informasinya, aku pergi. Dalam hati Kanggo bilang, sial, aku benar-benar kehilangan ketenanganku sesaat tadi. Bisa-bisanya dia mengatakan teori yang begitu tepat secara gamblang. Beberapa menit kemudian alat komunikasi Guardian pun masuk. Dan dari sana seseorang pun bilang, ada anomali yang terdeteksi pada sistem Gaia, kemarilah. Beberapa menit kemudian pun berlalu dan kita berpindah ke X-Rank Gate di Suwon. Kanggo pun datang dan dia bilang, memangnya ada anomali seperti apa yang muncul? Di depan mereka terlihat retakan hijau muncul di udara. Ngelihat itu Kanggo bilang, hah? Retakan itu kenapa rasanya sangat familiar? Tunggu. Sebentar. Jangan-jangan. Dari retakan itu terbukalah sebuah gate dan dari gate itu muncul seorang pahlawan yang pernah Kanggo lawan dan kalahkan sebelumnya. Dia merupakan salah satu anggota pahlawan dari benua Ernor. Orang itu tersenyum ke arah mereka dan memperkenalkan dirinya. Dia bilang, perkenalkan diriku, namaku adalah Reynald dan aku adalah pangeran ketiga dari Kekaisaran Arnan. Gaya ngejawab Kekaisaran Arnan, di mana itu?
Sedangkan Kang Wo mulai mengingat sosok orang yang muncul di depannya tersebut. Dalam hati Kang Wo bilang, sial, dia kan orang dari dunia lain yang keluar bersamaan dengan Echidna saat aku mensummon dan memulai kontrak dengan Echidna. Kenapa dia ada di sini? Kang Wo pun buru-buru mengambil topeng guardiannya dan memakainya. Reynald berjalan mendekati mereka sambil menjelaskan kalau Kekaisaran Arnan itu adalah negara yang terletak di benua Ernor. Tapi ketika Reynald ngelihat ke arah Gaia, dia sedikit tersentak dan dia bilang, jadi kau Dewi Gaia yang berasal dari dunia lain yang pernah dibicarakan oleh Lord Tyrion. Kau pasti inkarnasinya bukan? Reynald terlihat berlutut di depan Gaia, memegangi tangan Gaia sambil bilang, kau bisa menyebut ini adalah sebuah takdir. Aku datang ke sini untuk bertemu denganmu. Sedangkan di samping mereka, ngelihat cinta pertamanya didekati oleh pria lain ngebuat pandangan Sihon menjadi kosong. Tentu dia juga nggak bisa berbuat apapun sih dalam situasi ini. Kang Wo ngelihat ke arah Reynald dan dia bilang dalam hati, aku yakin dia pasti masih mengenali wajahku. Telat sedikit aja tadi aku memakai topeng, pasti langsung ketahuan dan semuanya malah makin kacau. BTW ngapain sih dia repot-repot datang jauh-jauh kemari melintasi dimensi segala? Gaia pun bilang ke Reynald, maaf aku nggak begitu mengerti siapa kamu sebenarnya dan di manakah benua Ernor itu. Setelah menjelaskan cukup panjang lebar, barulah Sihon, Grace dan Gaia tahu kalau benua Ernor tersebut adalah dunia lain yang berbeda dimensi. Dunia di mana berbagai ras non-manusia hidup berdampingan dan juga Reynald ini adalah hero dari benua Ernor. Gaia juga nanya apa tujuan Reynald datang ke dunia mereka. Reynald ngejawab, aku datang untuk memburu Demon King yang pergi ke dimensi ini. Dia bernama Demon King Balzac. Kang Wo mulai panik karena semua orang yang dia kenal hampir pernah berjumpa dengan Demon King itu di rumahnya, termasuk Grace dan juga Gaia ketika mereka makan malam di rumah Kang Wo sebelumnya. Ya walaupun gak ada yang tahu siapa nama aslinya. Kang Wo pun bilang dalam hati, untungnya mereka cuma mikir kalau Balzac itu adalah cuma skeleton random yang mengurus rumah tangga yang memakai celemek pink doang. Gak mungkin juga kan orang mikir kalau skeleton ART yang memakai celemek pink itu adalah Demon King. Gak mungkin pasti kan? Reynald juga bilang ke Gaia, Lord Tyrion di dunia bilang kalau Demon King Balzac menjual jiwanya kepada demon lain di dunia ini. Beliau berkata demon itu adalah supreme demon yang menguasai demonensi, puncak dari semua demon. Spontan Kang Wo berkeringat dan dia bilang, fuck, apa dia tahu tentangku? Namun Kang Wo di belakang sana langsung menghubungkan ke Satan. Dia bilang, itu pasti Satan, kata Kang Wo, yang juga disambung dengan yang lain mengatakan kalau bukan Satan, siapa lagi yang mampu melakukan semua itu? Reynald berdiri dan dia bilang, baiklah, aku pasti gak mampu menghadapi Demon King itu sendirian. Jadi jika kalian dan aku bekerja sama, kemungkinan kita pasti bisa mengalahkannya. Dan sebagai apostel dari God of Hero Tyrion, aku akan melindungimu Lady Gaia. Setelah mengatakan itu muncul aura yang masuk ke tubuh Gaia dan itu ternyata pesan langsung dari God Tyrion. Gaia bilang, ini adalah sebuah wahyu, kehendak Lord Tyrion diturunkan kepadaku. Lord Tyrion memintaku untuk bergabung bersamamu dalam membasmi para demon. Reynald pun ngejawab, ini pasti takdir kita Lady Gaia. Dalam hati Kang Wo bilang, aduh, lagi-lagi ketemu orang yang fanatik. Tapi dia jelas berpihak kepada kami sebagai Divine Apostle. Berbeda dengan orang gila si Alex itu. Jadi membunuhnya tanpa alasan yang jelas itu agak gak enak sih. Namun tiba-tiba Kang Wo ngelihat raut wajah Sihon yang tertunduk lemas, ngelihat kedekatan antara Reynald dan juga Gaia. Dan Kang Wo pun langsung tersenyum dengan senyuman Demon God-nya dan dia bilang, berani-beraninya kau mendekati cinta pertama Sihon. Kalau begitu apa boleh buat bukan? Ini bukan karena aku takut dengan Reynald sadar akan identitasku yang sebenarnya. Tapi kalau aku diam saja, aku bukanlah Hyung yang baik untuk Sihon bukan? Jadi aku akan melakukannya demi Sihon. Aku udah mendapatkan alasan yang jelas dan tepat, kata Kang Wo. Reynald ngelihat ke arah Kang Wo dan nanya siapa orang yang pakai topeng di belakang sana. Gaia pun menjelaskan kalau dia adalah orang baru yang bergabung dengan Guardian. Meski bukan yang dipilih oleh Gaia, tapi hatinya semurni Guardian yang lain. Kang Wo pun tersenyum sambil memakai sebuah alat komunikasi di telinganya dan memperkenalkan dirinya. Dia bilang, senang bertemu denganmu. Aku, Kang Wo.
Beberapa hari pun berlalu dengan cepat. Saat ini terlihat Kang Wo, Sihon, Grace, dan Gaia berada di Hall of Protection dan menuju ke ruangan pelatihan juga. Sihon pun nanya ke Kang Wo, "Hyung, apa nggak masalah kita meninggalkan Reynald sendirian?" Kang Wo pun ngejawab, "Bukankah Reynald sendiri yang meminta?" Oke, kita mundur ke beberapa hari di gate S Rank Suwon sebelumnya. Jadi ketika mereka masing-masing mau pamit dari gate tersebut, Reynald pun bilang, "Kalau begitu kita mulai pencarian Balzac besok. Jika Balzac adalah bawahan demon bernama Satan itu, maka melacak Balzac langsung akan membawa kita ke Satan." Gaia pun bilang, "Maaf, ini memang sedikit memalukan untuk dikatakan, tapi bahkan kami pun nggak punya cara untuk melacak Balzac, apalagi kultus demon yang dia ikuti." Namun sambil tersenyum, Reynald bilang, "Enggak masalah, meskipun kita nggak bisa melacak kultus demon, tapi aku punya cara untuk melacak Balzac kok." Sekali sehari, ketika langit berubah menjadi keemasan, berkat blessing dari Lord Tyrion, aku menerima wahyu yang menunjukkan di mana Balzac berada dan apa yang sedang dia lakukan. Gaia dan Grace langsung senang karena kekuatan seperti itu bisa digunakan untuk membongkar seluruh operasi dari kultus demon jika Balzac bersama mereka. Dan sebelum pergi, Reynald juga bilang kalau beberapa hari ke depan dia akan menggunakan kekuatan itu untuk melacak Balzac dan kultus demon. Jadi sebelum itu dia nanya apakah ada tempat yang aman dan tenang di sekitaran sini supaya bisa menerima wahyu itu tanpa gangguan. Jadinya Gaia pun merekomendasikan salah satu kamar di Hall of Protection untuk ditempati oleh Reynald. Oke, kita kembali ke timeline yang sekarang. Saat ini Kang Wo, Sihon, Grace, Gaia berada di ruangan pelatihan. Sambil ngeluarin Great Sword-nya, Kang Wo pun bilang ke Sihon, "Reynald meminta kita untuk nggak mengganggunya saat dia menerima wahyu, bukan? Jadi mari kita tunggu aja di sini." Dan sambil menunggu, aku juga mau menguji sesuatu. Aku mau lihat apakah kita udah siap untuk menghadapi Satan ataupun tidak. Melihat Reynald membuatku sadar betapa pentingnya Divine Selection. Dan Sihon, kau nggak perlu merasa rendah diri. Kau itu memiliki reinkarnasi martial god. Ingat, kalau Reynald bisa, kau juga bisa. Terlihat setelah Kang Wo mengatakan itu, Sihon sedikit bersemangat dan mulai ngeluarin pedangnya juga. Kang Wo juga bilang ke Gaia untuk sedikit mundur dan dia mau Gaia mengecek apakah Sihon bisa memancarkan aura yang sama atau mirip yang dipancarkan oleh Reynald. Gaia senang dan dia bilang, "Oh, jadi itu alasan kamu memanggil kami juga ke sini ya?" Sambil tersenyum licik, Kang Wo bilang dalam hati, "Sebenarnya bukan itu sih alasannya. Aku hanya ingin menjauhkan kalian dari Reynald dan untuk menggunakan alat ini. Jadi alat komunikasi di telingaku ini berfungsi untuk berkomunikasi kepada para summonku dari jarak manapun hanya melalui pikiran." Jadi saat ini Kang Wo pun berkomunikasi dengan Balzac dan dia bilang, "Hei Balzac, apa semua persiapan udah selesai?" Balzac pun ngejawab, "Tentu saja Master." Di depan Balzac, Echidna juga ngejawab, "Kang Wo, aku juga akan berjuang." Oh ya, BTW kedua orang ini adalah summon Kang Wo yang berasal dari benua Ernor. Tentu mereka berdua kenal dengan Reynald dan Reynald pun demikian. Kang Wo pun memulai serangannya kepada Sihon dan di saat yang sama juga dia memerintahkan kepada Balzac untuk memulai misinya. Di tempat yang berbeda, di saat yang persis sama juga, Reynald mendapatkan wahyu dan dia bisa melihat langsung lokasi Balzac dan apa yang sedang Balzac lakukan. Terlihat dari pikirannya, Balzac sedang menyiksa seorang anak kecil dalam sebuah kurungan burung yang tergantung di atas. Anak kecil itu menangis terseduh-seduh dan begitu kesakitan. Oleh sebab itu Reynald sangat marah dan dia bilang, "Balzac, apa yang kau lakukan, brengsek?" Balzac merespon perkataan Reynald dan dia bilang, "Kau pikir kau bisa menghadapiku dengan blessing dari Tyrion itu? Kau kira bertemu dengan manusia pilihan Gaia akan mengubah segalanya? Apa kau lupa siapa aku?" Balzac pun membalik badannya dan memperlihatkan celemek pink yang dikenakannya yang bermotif kelinci. Balzac bilang dengan aura intimidasi yang pekat, "Aku adalah Demon King Balzac. Jika kau mau menyelamatkan gadis ini, datanglah sendirian kepadaku." Waduh, paling enggak copol lah dulu celemeknya Balzac. Wah, next pasti bakalan seru nih. Rencana licik apakah yang udah Kang Wo rencanakan dan persiapkan? Nantikan terus alur cerita Demon God pensiun hanya di channel Fokuser Anime dan stay update. BTW, bulan ini kita gas ya guys ya. Pegangan yang kuat, siapkan cemilan untuk menonton juga. Oke lah, see you on the next video.